Halo guys, selamat datang di Bandits Adventure Channel. Masih bersama kita para trabaser. Masih di jalur yang sama, masih di suasana yang sama. Dan terakhir kali di part 1 kita masih melewati jembatan yang sangat mengerikan. Karena kalau kita jatuh, kita akan pindah alam. Di sini kita satu persatu melewati jembatan ini, dan kalau terlihat di video itu tidak terlalu dalam. Kalau aslinya guys itu dalam banget guys. Dan setapak di jembatan ini hanya pilar-pilar, dan kalau salah melangkah kita akan jadi kenangan yang tiada henti. Si leader Akung, si legend bandit sudah di depan, dan kita menunggu beberapa sepeda lagi. Di sini kami istirahat sebentar sambil mencari jalur yang akan dilalui, dan kita juga mengecek barang-barang apa saja yang akan kita gunakan untuk nanti. Sementara leader kami sedang bercanda, karena pasti dia lelah juga mencari jalur yang akan dilalui. Karena jadi seorang leader itu tidak mudah. Kalau sweeper, dia tugasnya untuk menjaga agar rombongan tidak terlalu jauh dengan barisan yang paling depan. Apa nih? Makanya leader suka marah-marah. Berangkat di kono. Ini berangkat. Betul. Betul, berangkat bisa. Cuman yuk. Untuk jalur kali ini memang agak berat karena tadi malam habis diguyur hujan dan tanah jadi semakin licin, apalagi dengan kondisi cuaca yang masih hujan, dan beberapa keapesan yang kami alami di part 1 kemarin tidak berhenti sampai di situ. Dan di video kali ini masih ada keapesan lain yang masih berlanjut sampai membuat leader kita semakin marah-marah. Ya itulah si Akung orang tua dengan segala kemarahannya. Oke, terima kasih masih menonton channel Bandits Adventure. Aten dulu dituntun.
Tim Eva kan dituntun. Inilah sweeper pengganti kita guys, di motornya mogok karena dia menghabiskan sebungkus pisang goreng sampai kita tidak dapat bagian guys, makanya leader marah-marah itu. Nah, keapesan tidak sampai di sini saja guys, gantian sepedanya Rapi yang ganti mogok. Dan di sini aja kejadian konyol guys. Waktu mesin muni bunyi itu persneleng, saya tidak sengaja tak tekan, akhirnya sepedanya mencolot dan membuat kita ketawa, dan Kong Andi hampir lagi marah guys. Itulah Kong Andi dengan serba-serbi kemarahannya. Motor tidak bisa kita perbaiki karena satu baut L yang tidak bisa dilepas, dan kita tidak membawa kunci L gara-gara sweeper lagi guys. Di sini kita 2 jam menunggu, jadi agak lama. Oh iya, dan rombongan yang dari Glamour ini namanya Mas Hayat adalah pembalap rider kawakan. Tapi kok bawa dandang gitu, kayak mau orang jualan cilok. Dan disinilah Mas Catur dengan, waduh, bahaya ini leader satu. Dan nanti akhirnya sepedanya rewel juga itu. Pokoknya trip kali ini sangat-sangat apes. Dan di belakang menyusul Sambayu dengan TS. Kepleset-pleset. Ini dia jengat-jengat, setelah jengat grup biak, iya toh, tidur dengan elegan saudara. Gimana itu guys, komentar kalian? Mas Bayu jatuhnya elegan guys. Aduh, wis. Tur akeh pakai segini tur, ku nurut sok gak ono tur. Iya. Boleh kene sih. Ayo. Tali ini merusut kabeh, biasa nali tronton. Sweeper logistik. Logistik. Dan akhirnya setelah mengalami beberapa kesialan, kita kembali melanjutkan perjalanan. Kita harus balik arah karena kita tidak bisa melewati jalur ini karena ada bukit yang cukup terjal, dan waktu sudah agak malam. Jadi kita buru-buru untuk segera menuju ke Glamour atau Gubuk Pasjang, checkpoint terakhir. Dan di sini kita melewati air terjun yang konon katanya disitulah tempat ular besar bersarang, karena beberapa orang yang sering melihat dan menceritakan demikian, tapi kita tidak berharap akan bertemu hal tersebut. Dan kita langsung gas menuju ke tempat selanjutnya, dan kesialan masih akan terus juga berlanjut. Ya, nggak tahu ini kenapa jalur kali ini begitu sial dan apes. Disinilah air terjun yang
sedikit angker itu guys, dan konon katanya ada ular besar, dan posisi saya di belakang, langsung saya tancap gas biar tidak ada apa-apa di belakang daripada kita hapus lagi. Oke guys, dari sini masih selamat dan banyak batu-batu di area sini dan jalannya cukup licin guys, jadi agak susah karena kontur tanah dan batuan yang cukup licin. Ini oleh Ani TPH ya. Nafsu angkara ing pepaese. Kena sinyal ini. Di sini kita berhenti untuk membaca peta guys, agar tidak tersesat lagi. Jadi kalau di dalam hutan ini kita harus tahu arah kita berada di arah utara, selatan atau barat. Itu gunanya untuk menentukan kemana arah jalur kita, karena di hutan juga sinyal kadang tidak ada, kadang ada. Jadi feeling ketika masuk hutan itu harus sangat kuat, dan di bandit sini kita diajarkan untuk belajar seperti itu. Jadi kalau kita masuk hutan sudah tidak bingung-bingung lagi gitu guys. Jadi ada beberapa ilmu yang kita dapat, selain kita juga mengendarai mobil, kita melihat alam, juga bisa melihat jejak ataupun jalur-jalur alam. Ini berarti kan nyebrang kali ya. Saya rawat jalur. Kemarin kan lewat rolo, set ngono iki wis, alas bau, ngono mau wis loncat air terjun pisan. Wis selera kerekam ngono wis ra kira percaya. Lagi sampean tapi tunggak. Iki ora dok berat jalur man yo. Enek buktine man. Red Bull, berarti kedul. Tidak ada yang bawah. Yang keluar RM orange sama RM pink. Jam bar. Pembalap RM mari belubuk. Melewati jembatan. Ini pere mangan tok sih pere, gak meyakinkan nganunya. Dan akhirnya setelah sekian drama dan sekian kehabisan, kita akhirnya keluar dari jalur hutan, dan ini sudah hampir memasuki perkampungan, dan nanti di sana kita akan masuk ke arah perkebunan timur. Dan yang tidak ketinggalan adalah kehabisan lagi datang. Karena apa? Karena kita kehilangan jalur yang dulu pernah kita lewati, sekarang sudah berubah menjadi ladang, dan akhirnya kita bingung sampai kita bolak balik kurang lebih 23 kilo. Keadaan hujan. Ada tambahan lagi TS Oren mulai bermasalah dengan kelistrikan, akhirnya lampunya berkedip. Ini jalur kali ini. Tapi kita nikmati saja guys. Inilah perjalanan dari kita Bandit Adventure Banyuwangi. Kita menikmati alam dengan cara kita, dengan cara terawas. Alam di Banyuwangi ini cukup luas guys, untuk kami ke Banyuwangi kita. Sangat banyak hutan yang ingin kita jelajahi. Banyak sekali tempat-tempat
jalan gitu guys. Dan akhirnya kita mulai memasuki Glamour guys. Dan sudah malam, waktunya di sini hujan dan banyak sekali petir. Disinilah kita kehilangan arah guys, dan cukup susah mencarinya. Kurang lebih hampir 2 jam kita muter-muter sampai kita jarak di Google itu 23 km dan akhirnya kita terlambat untuk nyampe ke pondoknya Mas Jang yang ada di Glamour ujung barat. Di sini pencahayaannya kurang terang guys karena tetes agak sama listrikan tidak begitu jelas guys. Ini masalahnya terus-terusan menyelimuti kita. Masih terus tonton keseruan kami guys. Dan untuk balik adventure 99 masih bersama kita Trabaser. Terima kasih masih setia